Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih, kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, senang sekali sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam program live interaktif Fatwa TV dengan judul Hidup Indah dengan Sunnah. Dan sore hari ini satu program yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasanatullah MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadir di layar kaca Anda. Dan sore hari ini juga kita sapa pendengar yang turut merelay program kami. Di antaranya ada beberapa media, ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Dan Anda bisa manfaatkan kesempatan sore hari ini sebaik mungkin. Anda bisa mendulang berbagai faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz, insya Allah. Sore hari ini Anda bisa bergabung secara langsung bersama kami di line telepon 0331 544 6087. Dan juga bisa mengirimkan pertanyaan sore hari ini silahkan di jalur website kami di www.dewanfatwa.com. Telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. M.H. Hasanatullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan Masya Allah. Alhamdulillah bisa live di Jember Ustaz ya. Alhamdulillah. Nggak mudik pekan ini Ustaz? Ya salam. Insyaallah nanti malam. Nanti malam. Masya Allah. Fi amanillah Ustaz. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, sore hari ini kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan mulai saat ini Anda bisa mengirimkan pertanyaan via website kami ya. Kita tunggu sesaat lagi. Nah, tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada sebuah kepastian yang kita yakini sebagai masing-masing pribadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Quran pasti akan dijaga oleh Allah karena Allah menyatakan, kami yang turunkan az-zikir dan kami yang akan menjaganya. Dan para ulama menyatakan az-zikir adalah Al-Quran. Dan Al-Quran masuk dalam tafsir pertama dari makna az-zikir. Yang kedua, hadis Nabi SAW juga merupakan wahyu. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga wahyu tersebut sebagaimana Allah jaga Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ketika memberikan sifat tentang sabda Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, yang dia katakan adalah wahyu yang Allah turunkan. Sehingga sebagian ulama menilai tidak mungkin Allah Azza wa Jal akan menjaga Al-Quran tetapi tidak menjaga hadis. Ketika Nabi SAW memiliki tugas untuk menjelaskan Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan az-zikr, maksudnya Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada orang-orang apa yang diturunkan kepada mereka. Maka penjelasan Nabi SAW yang itu adalah sebuah hadis juga sama dengan Al-Quran, karena tidak mungkin Al-Qurannya saja yang dijaga sementara penjelasannya tidak dijaga. Maka ada seorang ulama yang secara tegas menyatakan bahwa hadis Nabi SAW termasuk az-zikr yang Allah turunkan, yaitu Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam. Beliau menyatakan fa akhbara ta'ala anna kalam nabiyhi kullahu wahyi. Dan Allah katakan bahwa semua perkataan nabinya semua adalah wahyu. Wal wahyu bila khilafin dzikr. Dan wahyu tanpa diragukan sama sekali, tidak ada yang menyelisihi, adalah merupakan zikir dari Allah Azza wa Jalla. Wal wahyu wadzikru mahfuzun binassil Quran. Sementara az-zikr akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan ketegasan dari surat pertama atau ayat pertama yang kita bacakan tadi. Dengan demikian, memang Allah Azza wa Jal
akan pasti menjaga Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kepastian yang ketiga, yaitu akan ada orang-orang yang akan dijaga oleh Allah untuk mempertahankannya. Siapapun mereka, dimanapun tempatnya dan kapanpun mereka pernah hidup. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim menyatakan, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Akan ada sekelompok umat ini, mereka akan tampak disiplin, tegas, menang dalam membela kebenaran. Orang-orang yang berusaha untuk mengkerdilkan mereka, mencampakkan mereka, mendiskreditkan atau memojokkan mereka, tidak akan berefek dan berimbas pada keyakinan mereka. Dan mereka akan terus tetap istiqamah dengan keyakinan itu sampai menjelang hari kiamat. Hadis dalam Sahih Muslim menunjukkan bahwa akan ada sekelompok orang yang memang mempertahankan, memperjuangkan dan tetap istiqamah di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga merupakan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu tadi seperti kita sebutkan adalah wahyu. Maka kepastian berikutnya adalah ada beberapa orang yang Allah jaga mereka. Dan dalam hadis itu memang ditunjukkan akan ada orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka. Maka dalam beberapa redaksi disebutkan wala man khalafahum, dan mereka tidak akan dirugikan atau dipengaruhi oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Dan hadis yang kita bacakan dalam redaksi Muslim disebutkan khadzalahum, berusaha untuk mengkerdilkan mereka, menghina mereka, tapi ternyata mereka tidak terpengaruh dengan usaha-usaha itu. Mereka tetap istiqamah dan bukan berarti mereka akan aman sentosa, tidak bisa disayat dengan senjata atau mereka akan ampuh tanpa tergores sama sekali. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla jadikan ini sebagai ujian untuk meninggikan derajat mereka. Tapi realitanya akan ada orang-orang yang memusuhi sunnah. Sedangkan akan ada orang-orang yang akan dijaga oleh Allah untuk membela dan memperjuangkan sunnah. Maka alangkah bahagianya ketika seorang muslim dipilih oleh Allah di zaman ini sebagai orang-orang yang mengenal sunnah untuk membela dan menyebarkannya, termasuk dia harus sabar dalam mempelajarinya. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa orang-orang yang kenal agama ini sedikit. Dan nanti hari kiamat orang-orang yang kenal Islam banyak, akan tetapi orang yang betul-betul mengenal agama ini sedikit. Sampai beliau sampaikan, orang yang berpegang dengan ajaranku seperti orang yang memegang bara api. Maka sebagai nasihat pembuka, kita ingatkan dengan pernyataan seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, ittabi' tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan hidayah, jalan Islam, dan kamu tidak perlu terlalu bingung. Jangan terpengaruh dengan sedikitnya orang-orang yang menerapkan jalan hidayah tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Dan hati-hatilah kamu, hindari jalan-jalan kesesatan. Kita lihat bagaimana ketika nasihat pertama, ikutilah jalan hidayah, jalan petunjuk, satu saja. Tariqal hidayah, satu jalan. Dalam bahasa Arab, tariq artinya satu jalan. Tapi ketika memberikan peringatan, beliau mengatakan, wa iyyaka wa turuqad dhalalah, hati-hati dari berbagai jalan-jalan. Karena memang jalan kesesatan itu banyak sekali. Ya, hindarilah jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang binasa. Banyaknya orang ikut-ikut dengan jalan tersebut. Ini mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima wa qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi fa qala hadhihi as-subul wa ala kulli sabil minha syaitanun yad'u ilaih. Beliau mengatakan satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kami satu garis lurus, kemudian beliau mengatakan inilah jalan Allah. Kemudian beliau menggambarkan garis-garis yang banyak dan kanan dan kiri. Kemudian beliau mengatakan inilah subul, jalan-jalan kesesatan. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Dan di masing-masing jalan itu ada setan yang mengajak orang untuk belok ke situ. Maka perjalanan jauh dan butuh kesabaran,
butuh ketegasan dan kedisiplinan ketika kita mempelajari ajaran yang mahal dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla menyelamatkan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat Barakallahu pembuka. fiik, jazakumullah Barakallah. khairan. Ustaz, tadi di awal nasihat sempat disampaikan bahwa hadis-hadis Nabi ini juga dalam penjagaan Allah, Ustaz ya. Ya. Nah, tapi kita tahu sekarang juga banyak bertebaran hadis-hadis yang dhaif, Ustaz, bahkan menyesatkan. Apakah ini juga termasuk bagian dari penjagaan Allah atau seperti apa, Ustaz? Iya, tapi para ulama menyebutkan ketika ada hadis lemah, bahkan hadis palsu yang dibuat oleh sebagian orang, bahkan disebut oleh Al-Iraqi rahimahullah. Al-Iraqi ini gurunya Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan ada orang-orang yang membuat hadis dan motifnya berbeda-beda, akan tetapi yang paling parah ketika hadis palsu itu dibuat oleh orang-orang yang saleh. Subhanallah. Tujuan mereka bagus untuk memotivasi orang biar baca Al-Quran, biar sholat malam, sedekah dan sebagainya. Akhirnya mereka bikin hadis palsu. Tapi ini justru paling bahaya ketika orang percaya bahwa mereka orang soleh, akhirnya disangka itu hadis. Tapi kata Al-Iraqi rahimahullah, Allah tentukan di setiap zaman akan ada ulama yang berusaha untuk menjelaskan hadis-hadis yang sahih. Dan itu termasuk bentuk penjagaan Allah ketika di setiap zaman ada beberapa ulama yang tegas dan alim. Mereka menjelaskan hadis ini lemah, hadis ini dari sisi ini tidak bisa diamalkan dan sebagainya. Seperti adanya Imam Bukhari di zaman abad ketiga, ada Imam Ahmad, Imam Malik di zaman generasi kedua, kemudian setelahnya ada Imam Baihaqi, ada seterusnya. Dan ini para ulama menyatakan mereka bisa jadi sebagai mujaddid atau orang yang berusaha untuk menjaga kemurnian Islam, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib ya, sore hari ini pemirsa Fatwa TV, silakan kami undang Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kita masih dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MH. Dan sore hari ini kita akan persilakan line telepon sudah kami buka 033154460087. Dan Anda bisa menyebutkan nama Anda, kemudian asal, dan sampaikan pertanyaannya. Satu penelpon, satu pertanyaan kita batasi ya. Taib, sambil menantikan penelpon, Ustaz, kita akan bacakan dulu. Ada beberapa yang sudah masuk di jalur website kami sore hari ini di www.dewanfatwa.com. Kita akan bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Saudara Susilo Wibowo, Ustadz di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, saya bekerja di luar daerah, ini berpindah-pindah. Kadang-kadang 2 minggu lokasinya di Sumatera, kemudian pindah ke daerah lainnya. Kemudian pindah ke Kalimantan selama 3 minggu dan pindah lagi di Jakarta selama 1 minggu. Ustadz, apakah saya bisa menjamak qashar sholat selama bekerja di lokasi atau pada waktu perjalanan dalam proses pindah lokasi kerja tersebut, Ustadz? Baik. Memang disebut oleh para ulama bahwa jamak dan qashar bisa dilakukan. Jamak artinya menggabungkan 2 sholat yang satu waktu seperti zuhur dan asar. Kemudian maghrib dengan isya di salah satu waktu dari kedua sholat itu. Bisa sholat maghrib isya di waktu maghrib atau di waktu isya, sebagaimana bisa sholat zuhur dan asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Akan tetapi ada sebabnya yang biasa dipakai untuk membolehkan atau dibolehkannya jamak menggabung atau juga qashar. Qashar artinya orang yang meringkas antara sholat-sholat yang rubaiyah 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Nah, ini memang dilakukan untuk orang yang safar. Kemudian orang yang safar ini melakukan perjalanan dengan jarak yang disebut oleh para ulama ada sekitar 80 kilo, 84 kilo dan sekitarnya. Kemudian kapan orang dikatakan safarnya sudah selesai? Jelas ketika orang sampai ke tempat tujuan, maka dia sudah tidak dikatakan safar lagi. Sekarang pertanyaannya, ketika dia belum sampai ke tempat tujuan, akan tetapi dia berhenti di sebuah tempat dengan waktu yang lama dan dia rencanakan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, termasuk di antaranya dalam mazhab Syafi'i. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Idza nawa iqamata arba'atin inqata'a safaruhu ma'a wusulihi aw 'inda wusulihi." Beliau mengatakan apabila seseorang berniat untuk tinggal di sebuah tempat, meskipun tempat itu bukan tujuan akhir, akan tetapi dia niat akan tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari, maka
safarnya sudah terputus. Dia dinilai seperti orang yang tinggal di situ atau orang berdomisili di situ. Sehingga dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan qasar salat. Dan jamak juga demikian mengikuti, karena memang kita ketahui jamak bisa dilakukan ketika dia safar atau karena hujan atau karena sakit, karena takut dan sebagainya. Akan tetapi para ulama juga mengingatkan bahwa jangan bersantai-santai dalam urusan menjamak atau menggabungkan salat tanpa ada sebab. Rasulullah SAW pernah menjamak salat tanpa ada sebab, seperti disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jama'a Rasulullah SAW bil Madinati baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isya. Rasulullah SAW pernah menggabungkan antara salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, min ghairi khaufin wala safar, tanpa ada rasa takut dan tidak sedang melakukan perjalanan. Dan dalam riwayat dikatakan tidak dalam kondisi hujan. Nah, ketika Ibn Abbas ditanya, lima fa'ala dzalik, kenapa Nabi SAW melakukan itu? Maka Ibn Abbas mengatakan, kaila yuhrija ummatah, agar tidak memberatkan umat ini. Maka menjamak salat bisa dilakukan terkadang, meskipun dia tidak safar. Menggabungkan antara zuhur dan asar bisa dilakukan sekalipun dia tidak sedang melakukan perjalanan, tapi tidak boleh sering-sering, sehingga seorang meringankan, meremehkan salat 5 waktu pada waktunya. Tetapi kalau seandainya ada sebabnya maka tidak mengapa, dan sekalipun dia tidak dalam kondisi perjalanan jauh. Adapun qasar atau meringkas salat ini hanya untuk orang yang safar, dan kita sebutkan tadi orang yang sudah tinggal di satu tempat dan niat dari awal lebih lama dari 4 hari, maka dia sudah tidak boleh lagi untuk menggabungkan salatnya atau untuk meringkas salatnya, karena dia sudah dihukumi sebagai orang yang muqim. Kalau ada orang, disebut oleh para ulama, para fuqaha, kalau seandainya dia tidak berniat 4 hari, karena menurut prediksi dia akan sampai ke tempat itu dan langsung pulang begitu selesai dari urusannya yang kira-kira cuma 3 hari atau 2 hari. Ternyata urusannya susah, sehingga molor sampai 4 hari, bahkan sampai 5 hari. Maka para ulama mengatakan kalau tidak ada niatan sebelumnya untuk tinggal lebih dari 4 hari, akan tapi molor, maka tidak mengapa, sehingga dia boleh tetap mengqasar salatnya. Seperti ini yang dipahami oleh kebanyakan ulama ketika Nabi SAW Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, bisa tinggal di Makkah sampai sekitar 20 hari dan beliau tetap mengqasar salat. Para ulama menyebutkan karena memang orang berperang tidak ada niatan untuk tinggal di situ, akan tetapi tanpa direncanakan, ternyata tinggalnya Nabi SAW di Makkah itu lebih lama dari waktu yang diprediksikan, sampai 20 hari. Maka tidak mengapa seorang yang memang tidak ada rencana sebelumnya, kalau dia tinggal panjang di satu tempat, dia mengqasar salat terus menerus. Tapi kalau seandainya dia dari awal sudah tahu, aku akan rekreasi atau mengunjungi keluarga, mudik dan sebagainya, rencana 1 pekan di situ, maka sudah tidak boleh lagi. Dengan demikian pertanyaan tadi yang mengatakan dia kerja sampai 2 minggu, dia kerja 15 hari, sana setengah bulan, maka dia sudah dari awal tahu dia akan lama di sana, maka tidak perlu lagi dia mengqasar salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Susilo Wibowo di Mataram yang bertanya tadi. Dan sore hari ini silakan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, line telepon sedang kosong ya, 033154460087, dan kita akan prioritaskan penelpon untuk bisa bertanya sore hari ini ya. Baik, ada penelpon? Baik ya, kita akan bacakan kembali pertanyaan yang masuk sore hari ini dari saudari Neneng Ustaz di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, jika sholat di antara sesama wanita atau sholat di rumah sendiri memakai baju gamis panjang, apakah harus pakai kaos kaki lagi kah? Dan itu kaki pun sudah tertutup Ustaz dengan mengenakan gamis tersebut. Ustaz, mohon penjelasannya, karena ada Ustaz juga yang menjelaskan tidak perlu memakai kaos kaki lagi, tidak mengapa. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah membaca Al-Quran benar-benar harus berwudu terlebih dahulu? Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan pertama tentang wanita yang sholat, apakah dia harus menggunakan kaos kaki apabila jubahnya atau pakaian yang dia pakai sudah menutup aurat? Jawabannya tidak perlu, karena memang tujuan seseorang untuk menggunakan pakaian dalam sholatnya adalah menutup auratnya.
Bahkan bukan hanya di rumah sendiri atau sesama wanita. Kalaupun seandainya dia sholat di depan laki-laki pun, kalau seandainya tidak tersingkap sama sekali, maka tidak harus dia menggunakan kaos kaki. Khawatir ketika tersingkap sehingga kakinya nampak oleh orang-orang lain, maka dengan catatan itulah akhirnya mereka memberikan anjuran untuk menutup kakinya dengan kaos kaki. Dan ini tidak membedakan antara di wanita sendiri atau di depan orang-orang. Kalau seandainya dia sholat yang bisa menjaga sekali agar auratnya tidak tersingkap termasuk kakinya, maka tidak mengapa dia tidak menggunakan kaos kaki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang bacaan Al-Quran untuk orang yang tidak berwudu. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak diragukan apabila ada orang yang membaca Al-Quran. Ini kita tidak membahas tentang menyentuh mushaf, akan tetapi membaca Al-Quran. Misalkan dia menggunakan hafalannya atau dia menggunakan fasilitas Al-Quran digital atau dengan gadget dan sebagainya sehingga tanpa menyentuh mushaf. Kalau seandainya ada orang membaca Al-Quran tapi dia tidak berwudu, kalau seandainya dia bisa berwudu itu afdal, itu sudah jelas. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak sempat untuk berwudu atau karena dia sedang capek daripada dia membaca atau melihat yang lain sebelum tidur, dia membaca Al-Quran dari hafalan yang pernah dia hafalkan, maka tidak mengapa. Dan ini disebutkan oleh para ulama termasuk An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau katakan ini kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama, boleh seseorang untuk membaca Al-Quran sekalipun dalam kondisi batal, dalam kondisi hadas. Nah, akan tetapi apabila dia berwudu itu afdal. Sebagaimana orang mau tidur, kalau seandainya dia tidur dalam keadaan berwudu itu juga afdal. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Neneng di Jakarta yang bertanya tadi. Baik, kita masih di program Hidup Indah dengan Sunnah. Kita ada beberapa pertanyaan sore hari ini. Yang ingin bertanya secara langsung kita juga masih persilahkan ya pemirsa. 0331 kode area kota Jember 5446087 ya. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari saudara Fahrul di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah, saya membacanya tanpa panjang pendek. Misalnya pada huruf mim yang seharusnya panjang, saya tidak panjangkan. Apakah ini kemudian bisa membuat sholat saya tidak sah Ustadz? Dan jika iya, apakah saya harus mengkodok seluruh sholat yang telah lalu Ustadz? Baik. Yang pertama yang kita sarankan kepada penanya dan juga seluruh kaum muslimin untuk mempelajari bacaan Al-Quran agar bacaan kita bisa benar dan tanpa ada keraguan ketika kita menjadi imam pun, maka tidak ada lagi keraguan baik dari kita maupun dari makmum. Karena seringkali bertanya para makmum ini, apakah boleh saya bermakmum kepada imam yang tidak jelas bacaannya, menggeremeng atau tidak jelas suaranya atau salah panjang pendeknya, bahkan yang sering ditanyakan adalah bacaan huruf-hurufnya kebalik-balik ya, tidak karuan dan sebagainya. Maka saran pertama, kita anjurkan kaum muslimin untuk belajar Al-Quran. Tidak perlu malu dengan usia atau dengan kepadatan umur, karena ini termasuk sesuatu kebutuhan yang kita harus lakukan. Kita baca Al-Quran tiap hari dan kita harus benar bacaannya agar bacaan Al-Quran kita juga semakin semangat. Termasuk yang kedua sarannya, agar kaum muslimin memilih imam-imam, karena ini sering sekali terjadi, memilih imam-imam yang paling bagus bacaannya dan panjang hafalannya, banyak hafalannya. Tidak perlu seseorang memperebutkan posisi imam karena paling tua, karena paling tokoh dan paling senior di sebuah tempat, akhirnya dia ingin selalu dijadwal menjadi imam. Ini di antara kesalahan dan kekeliruan yang sering terjadi di tengah masyarakat, sehingga membuat polemik juga, karena sebagian orang ketika imamnya itu tidak mau lagi sholat di situ. Dan sama juga kasusnya, sebagian orang yang pengen dijadwal jadi imam, ketika tidak dijadwal ngamuk, dia akhirnya pindah masjid. Maka kita tahu bahwa dalam syariat ada kriteria untuk menjadi imam. Maka itu yang disarankan. Pertanyaan tadi, apakah ketika seseorang sedang
sholat, kemudian bacaannya ada yang salah, tidak dipanjangkan yang harusnya panjang, tidak dipendekkan yang harusnya pendek, jadi kepanjangan, maka wallahu a'lam, para ulama menjelaskan kalau tidak sampai merubah makna tidak mengapa. Kesalahan dalam baca Al-Quran selama tidak salah merubah maknanya maka tidak mengapa. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama seperti merubah huruf siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, jadi siratal ladzina an'amtu alaihim, jalan yang orang-orang yang aku beri nikmat. Sehingga ini bisa merubah makna dan para ulama mengatakan kalau ini kesalahan fatal, bisa salah dan tidak sah salatnya. Tapi kalau hanya merubah huruf panjang pendeknya maka salatnya tetap sah. Kalaupun menjadi imam maka dia insya Allah tidak mengganggu keabsahan salat orang-orang yang berada di belakangnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, tapi kadang makmum tuh merasa risih Ustaz, kemudian merasa tidak nyaman dengan bacaan imam yang tidak benar gitu. Iya. Ya sering sekali. Bahkan tadi saya sampaikan ada orang yang tidak mau lagi sholat di masjid itu karena ini imamnya memaksakan lagi seperti itu. Dan kita lihat banyak buat DKM Ustaz ya. Ya. Untuk DKM masjid juga. Iya, kadang-kadang DKM-nya juga sungkan karena orang ini termasuk DKM. Iya, bahkan ketua DKM-nya. Nah, kita sampaikan kepada semua kaum muslimin. Istilahnya kalau bahasa kasarnya itu biar tahu diri gitu. Kalau memang tahu bacaan kita kurang, hafalannya apalagi tidak mau berkembang, segitu-segitu aja bahkan berkurang gitu dari kecil, ya sudah, persilahkan orang-orang lain untuk menjadi imam. Tidak rugi dia jadi makmum, itu tidak rugi. Dan bisa jadi dia lebih khusyuk karena dia bisa menghayati bacaan imam atau dia bacaan sendiri dia perhatikan begitu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Taib ya. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Fahrul di Kepulauan Riau. Kita akan sapa penelpon pertama kita. Ustaz sore hari ini sudah tersambung bersama kami ada Ummu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, kalau safar sudah mengqosor salat zuhur dan asar, tapi di waktu asar ternyata kita mampir ke masjid dan ternyata orang mau sholat asar. Apakah kita mengulang sholat asar lagi, Ustaz? Baik, terima kasih Ummu Yodi pertanyaannya. Satu aja ya? Iya, Dua, mohon maaf satu kita batasi. Baik. Syukron, jazakallah khairan. Jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Taib. Pertanyaan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika Rasulullah SAW salat subuh di Masjidil Khaif. Salat subuh di Masjidil Khaif di daerah Mina. Kemudian ada dua orang yang tidak ikut salat. Kemudian Nabi SAW panggil setelah selesai sholat. Ditanya, dan orang ini ketakutan sekali sampai dalam riwayat dikatakan tar'adu faraisuhuma, sampai gemetaran. Kok dipanggil oleh Nabi SAW? Maka ditanya, kenapa? Malaka alla tusalliya ma'ana, kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Dia mengatakan, ya Rasulullah qad sallaina fi rihalina, kami sudah sholat tadi. Di perjalanan kami sudah sholat. Sekarang datang kok antum lagi sholat gitu. Maka kami tidak ikut sholat. Maka Rasulullah mengatakan la taf'ala. Jangan kalian lakukan seperti itu. Idza shallaitum fi rihalikum thumma adraktum al-imam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakum nafilah. Atau kama qala Rasulullah. Kalau kalian sudah sholat, kemudian kalian mendapatkan ada imam yang sholat, maka sholatlah menjadi makmum. Karena nanti sholat kalian yang kedua itu menjadi sunnah. Tapi jangan menunjukkan, wah aku sudah sholat, aku tidak mau sholat, padahal dia di masjid itu. Tapi kalau seandainya dia berhenti di sebuah masjid tapi tidak turun misalkan, tidak turun, atau dia mampir di warung yang dekat masjid, maka tidak ada kewajiban untuk sholat lagi karena dia di tempat yang berbeda dari tempat orang-orang yang sholat. Seperti ada seorang sahabat, satu saat dia pernah sholat, artinya sudah sholat sebelum waktu itu, kemudian dia berada di rumah yang berdekatan dengan masjid. Maka ketika ditanya kok tidak sholat lagi, beliau mengatakan aku sudah sholat. Artinya kalau seandainya dia tidak di tempat waktu dan pelaksanaan orang-orang sholat, waktu pelaksanaan orang-orang sholat dia tidak di tempat yang sama untuk sholat itu, maka dia tidak mengapa tidak sholat lagi. Tapi kalau dia berada di masjidnya, maka hendaklah dia mengulangi sholatnya dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi di Pekanbaru. Kita akan bergeser ke Trenggalek, Ustaz. Sore hari ini ada penanya berikutnya, ada Pak Taltah. Fatwa TV, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan pertanyaannya Pak. Nah, yang saya tanyakan yang pertama masalah
Nah, apa itu sholawat? Yang pertama, sholawat itu apa tidak ada jumlah hitungannya? Tidak ada jumlahnya, misalnya ada 1.000 atau 2.000. Sebab ada orang sholawat itu lama sekali ada beberapa jam sholawat terus. Nah, kemudian saya mendengar sholawat baru. Sholawat baru itu saya pernah mendengar dari teman itu, ceritanya sholawat itu dibawa dari Malaysia, orang yang bawa itu turun dari langit naik becak gitu. Naik becak Pak ya. Hanya Masya gitu. Allah. Kemudian disebarkan ya. Sholawatnya itu kemudian sholawat ya, saya sebutkan yang menyampaikan itu ya saya sebutkan. Jadi sholawatnya sholawat baru yang jelas itu ya. Kemudian sholawat itu apakah dapat digunakan untuk, saya diberitahu atau disuruh kalau ibu meninggal bacakan sholawat itu masuk surga, terakhir sholawat gitu. Padahal yang saya dengar bukan sholawat untuk kalimat la ilaha illallah yang akan meninggal, yang terakhir itu masuk surga gitu yang saya dengar. Baik Pak Taltah, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jumlah, apakah ada tuntunan Ustaz untuk nominal pembacaan sholawat, dan bagaimana hukumnya tadi mendengar bacaan sholawat baru dari seseorang Ustaz? Iya. Yang pertama, sholawat adalah ibadah dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Sholawat kepada Nabi SAW merupakan ibadah dan pahalanya akan sampai kepada orangnya. Artinya Rasulullah SAW ketika diucapkan salawat, maka salawat itu akan sampai kepada Nabi SAW. Sampai para sahabat ketika mendengar hadis Nabi SAW, tu'radu alaihi salatukum kulla jumu'atin, atau kama qala sallallahu. Rasulullah mengatakan salawat kalian akan sampai kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, kaifa tu'radu alaika salatuna wa qad arimta? Bagaimana salawat kami akan dipampangkan kepada engkau sementara engkau sudah menjadi tanah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah untuk makan jasad para nabi. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan kita untuk memperbanyak salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah akan balas dia dengan pahala 10 kali lipat. Maka memang pahalanya besar sekali. Nah, akan tapi wallahu alam, ada seingat ana memang ada jumlah yang dianjurkan seperti salawat 10 kali pada zikir pagi dan petang misalkan. Ini bisa dilakukan. Adapun jumlah-jumlah yang sering kita dengar dengan nominal yang disebar di tengah kaum muslimin, baca berapa ratus, berapa ribu dan sebagainya, apalagi dengan redaksi yang berbeda-beda, ini yang perlu di cross check benar atau tidak riwayatnya. Kalau seandainya ada riwayat yang sahihah, maka kita bisa kerjakan. Karena seseorang akan rugi ketika melakukan sesuatu yang ternyata tidak ada tuntunannya dan dia sangka itu ibadah. Meskipun itu baik menurut pandangan orang. Maka ada pernyataan bagus sekali dari salah seorang Sayyidut Tabi'in. Tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau adalah menantu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu saat beliau melihat ada orang sholat. Ada orang sholat, dan sholat ini dilakukan sholat sunnah setelah azan subuh, tapi belum melaksanakan sholat subuh. Sholat berkali-kali, sholat sunnah, diperbanyak sholatnya. Padahal ada hadis yang menyatakan, kana Rasulullah SAW la yusalli idza tala al-fajr illa rak'atain khafifatain. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah sholat setelah terbit fajar kecuali cuma 2 rakaat saja. Kok ini ada orang sholatnya banyak sekali? Maka ditegur oleh Sa'id Musayyib rahimahullah, ini tidak benar. Maka dia mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu'aqibanillahu bis-salah. Wahai Abu Muhammad, ini panggilan untuk Sa'id Musayyib rahimahullah. Apakah Allah akan menyiksaku, menghukumku karena aku salat? Maka beliau mengatakan, la, walakin yu'aqibukallahu bi khilafis sunnah. Allah akan menghukum kamu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi SAW, alias menyelisihi ajarannya. Maka justru dalam ibadah-ibadah tertentu,
ketika kita ingin menentukan bilangannya, tata caranya, waktunya, tempatnya, dan juga tujuannya, maka kita perlu mempelajari betul-betul apakah ada dalilnya atau tidak. Kalau tidak, maka seandainya kita tinggalkan itu lebih aman dan selamat. Karena ibadah masih banyak. Ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW masih banyak. Sehingga tidak perlu seorang memperjuangkan kebiasaan, rutinitas, ternyata tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Taltah tadi yang bertanya di Trenggalek ya, berkaitan dengan sholawat. Kita akan sapa Ustaz penanya berikutnya. Sudah tersambung kali ini dari kawasan Cianjur, ada Pak Kaden. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Kaden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini tentang masalah sholat Ustadz. Jadi kebanyakan di kampung saya ini kalau setelah sholat fardu itu langsung sholat ba'diyah Ustadz. Jadi dikira setelah sholat ba'diyah Ustadz. Namun saya pernah mendengar dari Ustadz katanya itu kalau misalnya kita dari sholat fardu langsung sholat ba'diyah berarti kita semenyambung, jadi tidak boleh katanya Ustadz. Jadi seharusnya katanya berzikir dulu. Kalaupun tidak berzikir ingin sholat langsung, karena harus pindah tempat Ustadz. Jadi yang saya tanyakan apakah memang ada hadis yang melarang seperti itu Ustaz? Kalau misalnya ada mohon disebutkan redaksi hadisnya Ustaz. Baik. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pernah terjadi ketika zaman Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah ketika sholat Jumat beliau dikawal. Kemudian ternyata ada beberapa orang yang ingin langsung sholat setelah Jumatan. Kalau tidak salah waktu itu sholat zuhur atau sholat Jumat. Kalau tidak salah itu sholat Jumat. Dia tiba-tiba akan langsung sholat. Maka Muawiyah mengutus orang untuk menegur orang yang mau sholat langsung itu. Dia katakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amarana Rasulullah sallam alla tusalla salatun hatta yatakallama aw yakhruj. Atau kama qala Rasulullah sallam dulu pernah memerintahkan kami agar tidak ada sholat yang dilakukan dengan menyambung sholat sebelumnya yaitu fardu sampai dia berbicara atau keluar. Artinya seseorang ketika melaksanakan sholat fardu kemudian dia akan melaksanakan sholat sunnah maka diputus, diberi jeda waktu entah dengan zikir, entah dengan berbicara atau dengan keluar, seperti itu. Maka ada riwayatnya memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Tadi kemudian yang berkaitan dengan sunnahnya berpindah Ustaz dari sholat wajib ke sholat sunnah ini bagaimana Ustaz? Ya, ini disebutkan oleh para ulama bahwa tanah yang kita pakai untuk sholat akan menjadi saksi. Sehingga ada salah satu ayat dalam Al-Quran disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan beliau ambil kesimpulan dari itu sehingga ada anjuran untuk berpindah dari tempat itu. Dan itu wallahu alam berpindah bukan kaitannya dengan ketika orang ingin langsung sholat setelah sholat wajibnya, sekalipun dia sudah zikir terlebih dahulu kemudian dia akan sholat ba'diyah atau setelah sholat fardu maka dia tetap pindah. Tapi ini tidak wajib. Ini tidak harus, boleh tetap di lokasi yang boleh sama, tetap di tempat yang sama. Dan artinya kalau seandainya dia bisa pindah. Tapi kalau nggak bisa, tidak perlu memaksakan terlebih di tempat yang besar, banyak, atau sedang ada kajian sehingga seringkali tempat itu susah untuk dicari, tapi dia paksakan. Nah, dia bilang orang kamu sholat sini, aku sholat situ. Kalau seandainya bisa nggak apa-apa. Tapi kalau tidak perlu membuat kaum muslimin yang lain terganggu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Pak Kadan yang bertanya di Cianjur tadi. Kita akan bergeser kali ini ke Kalimantan Utara Ustaz. Ada Abu Rizal sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum Abu Rizal. Fatwa TV, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Mau bertanya terkait masalah sholat ya, yang apabila berkunjung ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada keterangan kalau sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan sampai 1.000. Terus kalau di Masjidil Haram sampai 100.000. Nah itu untuk sholat yang bagaimana? Sholat wajib kah atau sholat sunat kah? Atau semua jenis sholat ya? Sholat atau semua sholat ya. Terus itu
dalam satu kali datang kah atau memang per sholat? Ini saya mau tanya karena Baik. penasaran aja Pak Ustadz ya. Baik, Mungkin terima kasih. itu aja dulu Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyatakan salatun fi masjid afdalu mimma siwahu ila al-masjidil haram. Wa salatun fi masjidil haram wa salatun fil masjidil haram tudha'afu ala alfi salatin fi ma siwah. Atau kama qala sallallahu. Salat di masjidku dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat dari salat di selain tempat ini. Kecuali di Masjidil Haram. Dalam riwayat yang disambungkan dikatakan wa salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati salah. Salat di Masjidil Haram 100 kali lipat. 100 kali lipat dibandingkan dengan salat di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi 1000, kemudian dikali 100 lagi, jadi 100.000 kalau dibandingkan salat di Masjidil Haram dengan masjid-masjid lainnya. Itu benar. Kemudian para ulama mengatakan tidak dibedakan antara salat fardu dan salat sunnah. Karena hadis itu umum, redaksinya juga umum, sehingga meskipun ada memang sebagian ulama mengkhususkan itu salat fardu saja, wallahu alam. Akan tetapi yang saya ingat perkataan atau penjelasan para ulama yang menyatakan bahwa tidak dibedakan antara salat sunnah dengan salat fardu karena redaksinya umum. Dan untuk kapan? Ya sering, terusnya. Seterusnya ketika ada orang tinggal di sana, maka dia akan dilipat gandakan terus salatnya. Seperti itu. Akan tapi kita membayangkan gimana kalau seandainya kita tinggal di sana. Betul, Allah Azza wa Jalla memberi kelebihan untuk orang yang bisa tinggal di sana. Akan tetapi itu semua kembali kepada hidayah juga. Ada orang yang bekerjanya di depan Masjidil Haram. Ya, orang-orang yang tinggal di toko-toko itu kalau kita perhatikan di musim haji atau musim umrah, maka orang-orang tinggal di sana tetapi mereka tidak sholat di Masjid Nabawi. Mereka sholat di tokonya, begitu azan mereka tutup tokonya, kemudian mereka makan karena kesempatan makan siang itu. Mereka sayang sekali kalau sampai melewatkan beberapa menit ketika banyak pengunjung datang ke toko-toko mereka. Akhirnya begitu ditutup tokonya karena azan, karena peraturan di Arab Saudi, ketika azan toko-toko harus tutup. Maka mereka tutup, kemudian mereka makan. Setelah mereka makan, mereka sholat di situ aja di tokonya. Ini rugi sekali. Dan banyak orang seperti itu. Bahkan ketika kita tinggal di sana, banyak juga orang-orang yang nggak sholat di Masjid Nabawi, malas nanti aja Jumatan. Seperti itu. Ini menunjukkan memang pengaruh hidayah betul-betul kuat. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang ingin sholat di situ, jelas dia mendapatkan seperti itu. Tapi untuk kaum wanita, Rasulullah SAW menyatakan apabila mereka sholat di rumah mereka, maka rumah sholat itu akan lebih dilipat gandakan pahalanya. Karena para ulama menjelaskan pahala yang besar tidak selalu dihitung dengan nominal, akan tetapi dengan sesuai ajaran Nabi SAW. Seorang wanita kalau dia sholat di Masjid Nabawi, dia akan dapat 1000 kali lipat dari sholat di masjid kampungnya atau di rumahnya. Akan tetapi kalau dia sholat di rumah, dia akan mendapatkan lebih afdal lagi dari sholat yang 1000 kali lipat itu. Kecuali kalau ada seorang wanita yang umroh, dia hanya terbatas 2 hari saja di Masjid Nabawi, kemudian 4 hari di Mekah, maka dia manfaatkan untuk sholat di 2 masjid Al-Haram tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, itu setiap misalnya dia umroh atau haji setiap tahun pun ya tetap dapat keutamaan itu. Iya, seperti itu. Tidak ada bahkan pengecualian, orang Ustaz, mukim ya? yang tinggal di sana pun demikian. Masya Allah, bahagia sekali orang tinggal di sana Ustaz. Wallahi, hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Masya Allah. Baik Ustaz. Oke, semoga menjadi penyemangat ya untuk yang belum berangkat ke 2 masjid tersebut, termasuk saya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kita akan sapa kembali penelpon. Silakan, masih ada waktu di kesempatan sore hari ini. Kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan ya. 0331 544 6087. Anda bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin sore hari ini. Dan kita akan prioritaskan untuk penelpon terlebih dahulu ya. Dan juga bagi Anda pemirsa yang belum berkesempatan bertanya secara langsung via telepon, kita ada jalur website, Anda bisa manfaatkan di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini sudah ada penelpon kembali dari Pak Nana di Bekasi. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Pak Nana, silakan pertanyaannya Pak. Ini Ustadz menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya. Kebanyakan yang Anda lihat apaan jika orang umroh ataupun haji itu, jika dia sholat di hotelnya atau di pelataran hotel itu
hukumnya seperti apa Ustaz? Maksud saya apakah tetap mendapatkan keutamaan 100.000 atau 1.000 kalinya itu Ustaz? Sholat di pelataran hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi itu Pak ya? Ya, atau bahkan di hotelnya Ustaz karena penuh gitu. Iya, apakah itu termasuk juga sholat di masjid pahalanya seperti itu Pak ya? Nah, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Nana. Itu apaan? Syukran Ustaz. Afwan, tayyib. Ada beberapa realita dan fenomena ketika jumlah orang-orang yang sholat besar sekali. Contohnya seperti sholat tarawih di malam 27 atau malam 29 ketika khatam Al-Quran atau hari raya atau di sholat 5 waktu di musim haji. Maka jamaah membludak kemudian sampai di pelataran, sampai mereka di luar masjid, sampai di jalan-jalan. Nah, para ulama mengatakan ini dibedakan antara Masjidil Haram dengan Masjid An-Nabawi. Di Masjid Nabawi ketika orang sampai sholat di luar halaman alias di luar pagarnya. Jadi ada pagar masjid, kemudian ada pagar halaman. Lalu mereka sholat di keluarnya seperti di depan Masjid Nabawi sampai di jalannya. Para ulama mengatakan selama shaf itu bersambung maka dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi apakah dia akan mendapatkan pahala kelipatan 1000 kali lipat? Wallahu alam tidak. Karena hadis itu berkaitan dengan orang yang sholat di dalamnya. Sedangkan orang yang sholat di luar, maka dia tidak dikatakan sholat di Masjid Nabawi. Dia di luarnya, begitu. Nah, apakah ketika sholat di halamannya, dia akan mendapatkan 1000 kali lipat? Kalau tadi sholat di jalan, atau di halaman luar, di luar pagar halaman. Sekarang yang sholat di pelataran Masjid An-Nabawi, apakah dia mendapatkannya? Ini juga khilaf di antara para ulama karena banyak ulama yang mengatakan bahwa sahatul masjid minal masjid. Halaman masjid termasuk bagian dari masjid selama dia masih dalam koridor pagar masjid. Nah, wallahu alam, untuk orang yang mengatakan bahwa halaman masjid termasuk bagian dari masjid, maka diharapkan dia mendapatkan pahala kelipatan 1000 kali lipat. Adapun ulama lain yang menyatakan bahwa halaman masjid tidak masuk dalam bagian masjid, maka ini lebih aman, maka mereka mengatakan pahala 1000 kali lipat bisa jadi tidak didapatkan. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan yang 1000 kali lipat itu maka diutamakan, diupayakan, diusahakan agar kita bisa datang mendapatkan tempat di dalam masjid seperti itu. Kalau seandainya pepet atau penuh sekali kita nggak bisa masuk, ya mudah-mudahan sebagian ulama seperti kita sebutkan, mereka menilai bahwa halaman masjid termasuk bagian dari masjid selama masih dalam pagar masjid. Kemudian Masjidil Haram. Masjidil Haram ini sebagian ulama menafsirkan bahwa yang disebutkan dengan Al-Masjidil Haram ini mencakup semua tanah haram. Mencakup semua tanah haram. Dan ada beberapa dalil yang disebutkan, termasuk diantaranya firman Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebutkan bahwa Nabi SAW malam itu tidak sedang di Masjidil Haram yang Masjidil Ka'bah sekarang, tapi beliau sedang di rumah Ummu Hani atau siapa begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tetap menyebutkan dengan redaksi Masjidil Haram, padahal Nabi SAW tidak sedang di Masjidil Ka'bah, tapi masih di luar. Ini menunjukkan bahwa tafsiran Masjidil Haram ini sama artinya dengan tanah haram. Contoh yang lain firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang beriman, sungguhnya orang-orang kafir itu najis, maka mereka tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, tidak boleh masuk dalam Masjidil Haram ini yang dipahami para ulama tidak boleh masuk ke dalam tanah haram. Bukan masuk dalam masjidnya saja. Dengan demikian, sebagian ulama mengatakan bahwa pelipatan 100.000 kali lipat ini akan didapatkan oleh orang yang sholat di semua masjid selama dia berada dalam batas-batas tanah haram. Seperti itu. Akan tetapi, tetap orang yang sholat di Masjidil Haram, dia akan mendapatkan pahala lebih besar karena jumlah jamaah masjidnya lebih banyak. Seperti itu. Taib, sekarang hukumnya bagaimana kalau ada orang sholat di hotel? Kalau seandainya sholat di hotel, kemudian shafnya bersambung, maka insya Allah pahala jamaah akan tetap kena. Dan itu mungkin sekali seperti kita sebutkan tadi. Seperti misalkan hotel Hilton yang ada di depan Masjidil Haram. Dan dia di lantai pertama. Maka jamaah sampai situ banget. Jamaah sampai di jalannya, sampai di pelatarannya yang ada beberapa
toko-toko makanan itu, kemudian itu nyambung sampai di pelataran dalam hotel. Kalau seandainya kamar dia berada di bawah, maka dia akan betul-betul nyambung dengan soft itu, maka tidak mengapa insyaallah. Tapi yang repot, wallahu alam, ana tidak berani jawab ketika ada orang yang sholat di atas, softnya terputus misalkan di hotel itu, tidak sampai masuk jamaahnya, tapi dia sholat di kamar. Alasan dia, kan ini ada imam Masjidil Haram, imam sedang sholat, Masjidil Haram juga cuma di seberang situ, kan live juga, saya mengikuti itu. Akhirnya dia sholat di kamarnya. Wallahu alam, ini dapat jamaah atau tidak. Ya, wallahu alam dapat jamaah atau tidak. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Karena parameter pelataran itu kadang tidak jelas juga, Ustaz. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dikatakan pelataran itu yang masih dalam pagar. Jadi masjid seluas apapun dia pasti punya pagar. Masjidil Haram itu luas banget, tapi dia ada pagarnya. Ya, dia di sebelahnya itu ada hotel, tapi dia punya pagar juga. Sehingga, dan ini nggak masuk masjid, Ustaz ya? Kalau sudah keluar di jalannya itu jalan. Itu jalan. Nah, tapi dia selama masuk di dalamnya Masjidil Haram, dia masih di pelataran Masjidil Haram karena memang ada pagarnya. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib ya, semoga bermanfaat ya untuk Bapak di Bekasi tadi berkaitan dengan sholat di pelataran masjid ya. Kemudian masih ada penelpon lagi sore hari ini. Kita menuju ke ujung timur Indonesia. Dari Aceh ada ujung Pak barat. Oh ya Ustaz, ujung barat ya. Pak Rusdi dari Aceh ya. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ahlan Pak Rusdi, silakan pertanyaan Anda. Ustadz, saya mau tanya ini. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Kami ingin tanyakan ke Ustadz, ada riwayat yang saya dengar bahwa salat sunat duha. Terputus. Qadarullah terputus ya. Baik Pak Rusdi, silakan dicoba kembali. Anda mungkin ada masalah dengan koneksi atau sinyal. Silakan bisa dicoba kembali ya. 0331544687. Qadarullah terputus barusan ya. Tapi sambil menantikan penelpon, kita mungkin akan bacakan pertanyaan lagi. Ustadz, kali ini dari saudara Reski Lajani di Palu, Sulawesi Tengah. Bismillah Ustadz, bagaimana jika ada kemungkaran di depan mata kita, namun kita tidak enak kepada orang itu untuk mengingatkan. Padahal kita sampai pada tingkatan mampu untuk menasihati dengan lisan, namun malah memilih untuk menghindari dengan hati saja. Apakah tetap kita terkena dosa Ustadz dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut? Karena saya dengar bahwa mengingkari kemungkaran itu bisa dari tangan, dari lisan, dan hati. Dan hati bukanlah tingkatan pilihan, melainkan ini adalah tingkatan kewajiban sebagai kafarat zihar, Ustaz. Baik, ada hadis yang menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lidahnya atau ucapannya, kalau tidak bisa baru dia dengan hati, dan itu merupakan tingkat iman yang paling lemah. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa hukum asalnya amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah melakukan, maka dosanya tidak mengenai orang yang lain. Yang kedua, orang yang akan amar ma'ruf nahi mungkar, dia perlu mempertimbangkan apakah kemungkaran yang ada di depannya ini akan hilang atau lebih berkurang, atau justru berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Maka perlu seorang sebijak mungkin dalam menyampaikan sebuah nasihat atau mengingatkan. Taib, seandainya realitanya seperti yang disampaikan tadi, tidak bisa atau tidak sampai, sungkan dan sebagainya untuk menyampaikan, maka dia bisa menggunakan cara lain. Bukan sekedar dengan hati, sudah selesai begitu. Akan tapi bisa dengan cara mengingatkan lewat orang lain. Dia sampaikan kepada orang lain, saya minta tolong agar fulan itu diingatkan, karena anak kayaknya kurang pas misalkan untuk menyampaikan. Atau dia menggunakan cara lain dengan media komunikasi. Bisa dengan buku, bisa dengan cuplikan, misalkan dalam satu grup jamaah masjid atau apa, share saja nasihat yang berkaitan dengan itu, insya Allah bisa mewakili. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, Masya Allah itu jadi pertanyaan terakhir sekaligus jawaban terakhir. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Barakallahu Waalaikumsalam, fiik. barakallahu, jazakallah khair Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Kita juga sampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah bergabung bersama kami sore hari ini. Termasuk bagi Anda yang berkesempatan Allah izinkan bisa berkomunikasi secara langsung dengan Ustadz, dan bagi Anda juga yang bertanya di jalur website ya. Dan kita juga ucapkan mohon maaf apabila mungkin ada penanya yang belum sempat kami sampaikan pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan bisa kembali bergabung dalam program Fatwa TV live interaktif hidup indah dengan sunnah di pekan berikutnya. Dan jangan lewatkan pemirsa, sesaat lagi akan masih hadir menemani ruang dengar Anda. Ada live interaktif Fatwa TV Ekonomi Islam yang diampu oleh guru kita Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah sesaat lagi akan live dari studio Fatwa TV Jakarta. Kami mohon pamit undur diri dan sampai ketemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.